Ya, ya, Laodikia, lau-lau, ya gitu. Karena memang kondisi daerah di situ airnya memang seperti itu, lau-lau, itu. Suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, kira-kira begitu, saudara. Ya. Nah itu yang diambil Tuhan menggambarkan kondisi kerohanian dari jemaat yang ada di Laodikia. Itu seperti itu, ya, panas enggak, dingin enggak, ya, ada di tengah-tengah seperti itu, ya. Saya kalau makan maunya selalu kalau panas ya panas kalian gitu ya. Kalau dingin ya kalau mau minum apa ya dingin sekalian ya. Nah ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, suam-suam kuku keberadaan jemaat di sini. Nah dalam penglihatan Tuhan tentunya kepada jemaat yang ada di Laodikia kondisinya seperti itu, maka Tuhan menyampaikan kebenaran ini. Aku menasehatkan engkau, belilah daripadaku. Amin saudara. Ya. Kalau tadi penulis Amsal katakan, belilah daripadaku kebenaran dan jangan menjualnya. Penulis kitab Wahyu ini mengatakan di sini, maka aku menasihatkan. Ya. Dia menempatkan di sini bahwa Tuhan menasihatkan aku, Tuhan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Tentunya kalau kita mau selidiki jemaat di Laodikia ini bukan berarti mereka tidak ada emas, saudara. Ya. Kenapa? Ini kaya jemaat, saudara. Ya. Saudara bisa bacakan dalam ayat ini. Aku tahu engkau kaya. Ya. Engkau telah memperkayakan diri. Ya. Tetapi kenapa Tuhan suruh beli emas? Ya. Untuk memurnikan. Persoalannya bukan karena secara fisikal di sini bahwa Tuhan mau supaya mereka beli emas secara fisik yang kuning, yang putih, ya, itu kan ada emas kuning, ada emas putih, ya. Bukan seperti itu, tetapi ada sesuatu yang lebih lagi Tuhan mau untuk jemaat yang ada di Laodikia membeli itu emas yang murni. Ya. Apa itu emas, saudara? Kalau saudara buka dalam kitab Petrus pasal yang pertama, ya, 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-7, saudara bisa temukan di sana melihat kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini saudara yang dikasihi Tuhan, emas berbicara tentang iman, ya, yang telah dimurnikan. Sama seperti api yang maksud saya emas yang telah dimurnikan dengan api. Ya. Begitulah Rasul Petrus menggambarkan di sini, seperti itulah kondisi kita ketika menghadapi pergumulan yang ada, maka Tuhan mau supaya kita muncul iman kita seperti emas. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, emas di sini adalah gambaran daripada iman kita yang Tuhan mau supaya iman kita semakin kuat di dalam Dia. Katakan amin. Ya. Justru inilah yang hilang dari jemaat yang ada di Laodikia. Mereka harus membeli kembali emas yang murni. Iman mereka semakin kurang pada saat itu, saudara. Itu yang dilihat Tuhan, supaya mereka membeli dari Tuhan kembali emas itu, iman itu, sehingga mereka tetap memiliki iman yang kuat di dalam pribadi Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Iman yang memandang bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Amin, saudara. Iman tentang keselamatan kita. Ini yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita, saudara. Akhir zaman Tuhan datang, saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata dalam
kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Ketika anak manusia itu datang, dia tidak cari mobil bagus, dia tidak cari rumah bagus, dia tidak cari pakaian yang indah, tapi adakah iman di bumi. Amin saudara. Artinya bahwa setiap kita harus didapatkan tetap beriman kepada pribadi Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita. Nah saudara, kalau saudara buka dalam Alkitab juga, bagaimana ada seorang bernama Yairus dalam Matius pasal yang ke-8, saudara. Saudara bisa lihat di sana bagaimana seorang perwira di Kapernaum. Dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan hambanya, anaknya, ya, dalam keadaan sakit. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mau datang ke rumahnya, tapi dia berkata, Tuhan gak usah datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, anakku sembuh. Aku ini, dikatakan saudara, aku ini perwira, ya, di atasku masih ada komandan, di bawahku masih ada bawahan. Kalau komandanku berkata, pergi, aku pergi. Kalau aku perintahkan kepada bawahanku pergi, mereka pergi. Jadi katakan sepatah kata aja Tuhan, anakku pasti sembuh. Wow, Tuhan melihat ini dan Tuhan katakan luar biasa. Aku berkata sesungguhnya aku tidak pernah melihat iman sebesar ini. Ya. Gak pernah dijumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Amin saudara. Ayat yang ke-12 pasal 8. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan kepada kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya orang yang tidak memiliki iman yang kuat ini, pada akhirnya mereka akan dicampakkan kegelapan yang paling gelap. Amin saudara. Gereja yang sempurna salah satunya adalah mempunyai ciri khas di sini bahwa dia memiliki iman yang kuat dalam pribadi Yesus. Kalau tidak, akan dicampakkan kepada kegelapan yang paling gelap, terdapat ratap dan kertak gigi. Itu adalah gambaran daripada apa? Ya, aniaya besar, aniaya antikris. Ya. Ternyata, saudara yang dikasih Tuhan, ada gereja yang tidak masuk, ya, ke penyingkiran gereja, penyingkiran gereja, ya. Mereka tertinggal. Alkitab berkata, ya, mereka akan dikejar, ya, akan berperang dengan antikris dan mereka dikalahkan. Ya. Ada dalam kitab Wahyu itu, saudara. Ya. Tapi ini yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa gereja harus memiliki iman yang kuat. Siapapun kita, saudara, kita mau belajar terus beriman kepada pribadi Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah letak kepercayaan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi pertama saudara, iman. Yang kedua, di sini dilihat saudara, beli daripadaku pakaian untuk menutupi ketelanjangan dalam kitab Wahyu. Pertanyaan kembali muncul, masa nggak ada pakaian bagi orang Laodikia? Ya, semiskin-miskinnya saudara adalah pakaian. Mereka nggak tinggal di pedalaman, ya. Mereka nggak ada di daerah, ya katakanlah kalau di Indonesia itu Papua pedalaman sana, ya, yang masih primitif, ya. Mereka ada di kota Laodikia. Artinya mereka punya pakaian, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh untuk beli daripadaku pakaian? Ya. Pakaian
Kita melihat dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Coba kita lihat di sana dalam kitab Wahyu. Itu berbicara apa? Pakaian berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar orang kudus. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Katakan amin. Ya. Rupa-rupanya ini juga yang mulai hilang dari jemaat yang ada di Laodikia. Ya. Rupanya mereka sudah mulai hilang. Perbuatan-perbuatan benar mereka sudah mulai hilang, saudara. Itu sebabnya Tuhan menyuruh untuk supaya mereka membeli dari Tuhan pakaian. Pakaian apa? Lenan halus, berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saya yakin dan percaya setiap kita mau terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Setiap kita mau berjalan terus dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Setiap kita tidak mau menyimpang ke kiri, ke kanan. Kita terus fokus mengejar apa yang namanya panggilan surgawi itu. Itu hadiah yang luar biasa dalam hidup ini, saudara. Amin, saudara. Saya tidak mau berbicara panjang, apa itu pakaian benar dan sebagainya. Saya bicara kepada orang-orang yang sudah dewasa, mengerti mana itu benar, mana itu tidak benar. Tapi Tuhan mau supaya kita mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Kita mau berjalan di dalam rel kebenaran firman Allah di dalam perjalanan hidup ini, saudara. Itu yang Tuhan ingini dalam diri kita. Memang saudara, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita jatuh bangun. Begitulah kehidupan kita, saudara. Apalagi ada istilah kan, nobody perfect, tidak ada yang sempurna katanya. Ya. Tapi Alkitab berkata, sempurnalah kamu seperti Bapakku sempurna. Kalau Yesus berkata seperti itu, sempurnalah, artinya memang kita pasti akan nyampe ke kesempurnaan itu. Amin, saudara. Haleluya. Cuman memang saudara kasih Tuhan ini dalam perjalanan kita ke arah itu, saudara. Haleluya. Dengan firman dan Roh Kudus membantu kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Matius pasal yang ke-22 digambarkan di situ ada pesta kawin yang besar. Tiba-tiba saudara di pesta kawin itu, saudara, ada seseorang yang muncul tanpa pakaian pesta. Sang empunya pesta melihat, kenapa ini orang bisa muncul seperti ini? Lain bajunya, lain pakaiannya, dari mana datangnya dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dia perintahkan algojo yang ada. Dia perintahkan pengawalnya, bawa orang itu, keluarkan dia, lemparkan dia, campakkan dia kepada kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat kertak gigi. Haleluya, puji Tuhan. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Pada akhirnya gereja akan bersama-sama dengan Tuhan. Gereja adalah mempelai wanita akan menikah dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Dan ini adalah pernikahan besar yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Dan untuk nyampe ke situ, saudara, butuh pakaian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita bawa pakaian yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan, akan dikeluarkan, dicampakkan kepada kegelapan yang paling gelap. Gereja yang sempurna adalah gereja yang memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Dan gereja yang sempurna memiliki apa? Memiliki pakaian kebenaran benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, aku menasihatkan engkau supaya membeli daripadaku minyak untuk apa? Melumas mata. Ya.
Sekali lagi tanyaan muncul, apa nggak ada minyak jemaat di Laodikia? Pasti adalah, ya. Mereka punya uang, saudara. Tapi justru itulah yang mulai kurang juga, ya. Minyak adalah gambaran dalam Alkitab, selalu adalah gambaran urapan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Minyak adalah gambaran kuasa Roh Kudus. Pengurapan Tuhan itu terus harus ada di dalam gereja Tuhan. Katakan amin. Ya. Pengurapan Tuhan itu harus ada terus di dalam gereja Tuhan. Ini yang mulai kurang dari jemaat yang ada di Laodikia. Sehingga Tuhan perlu menegur mereka supaya mereka membeli dari Tuhan. Sehingga mereka terus selalu menikmati, merasakan kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup mereka. Katakan amin. Ya. Matius pasal 25 ayat pertama dan seterusnya dijelaskan di situ, 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijak sana. Itu semua gereja Tuhan, saudara. Tergolong gereja Tuhan. Tetapi ada yang bodoh, ada yang pintar. Sama-sama mereka, saudara. Sama-sama mereka punya pelita. Amin, saudara. Sama-sama mereka, saudara, yang dikasihi Tuhan, menanti kedatangan mempelai. Kalau saudara lihat di sana, sama-sama mereka tertidur. Ya. Sama-sama mereka bangun, saudara. Sama-sama dengar mempelai datang, song-songlah dia. Sama-sama, saudara. Semua sama-sama. Tapi ada satu perbedaan, dan itu adalah perbedaan fatal. Bahwa 5 anak darah bodoh ini tidak memiliki cadangan minyak. Ketika semua berkemas, saudara ini kasih Tuhan, yang pintar masih punya minyak, tetapi yang bodoh nggak ada. Mereka ketok pintu, buka pintu, kami mau masuk di sana. Dan Tuhan berkata, enyalah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Campakkan kepada kegelapan yang paling gelap. Gereja yang sempurna adalah gereja yang memiliki urapan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Karena inilah kekuatan gereja, saudara. Kuasa Roh Kudus adalah kekuatan gereja sampai di akhir zaman. Alkitab berkata dengan sayap burung asar, dia akan bawa gereja Tuhan ke tempat di mana Tuhan tujukan kita berada. Amin, saudara. GPDI dimanapun berada, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan saya ada di GPDI, saudara. Ya. Sejak dari sekolah Alkitab, guru-guru kami selalu berteriak dari mimbar dalam mengajar. Kalian pergi dari tempat ini, jangan pernah coba-coba keluar dari tempat ini kalau belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa, ya. Jadi militansi luar biasa dimanapun, saudara. Mau dilepas di mana, saudara yang dikasih Tuhan, ya, tetap bisa hidup, ya. Haleluya, ya. Tapi masing-masing punya panggilan sendiri-sendiri, saudara, ya. Dimanapun berada, ya. Teman saya, saudara, ya, selesai dia pengerja, dia lapor gembala saya, Om, saya mau ke Kalimantan. Wih, Kalimantan. Terus ngapain? Melayani. Dia pergi di Kalimantan, saudara. Ya, di situ dia melayani luar biasa. Ya. Mau mandi, mau apa sudah pakai air kali, saudara. Ya, mau tunggu air hujan. Tapi dia bisa buka tempat itu, beberapa tempat di pedalaman dia bisa buka dalam pelayanan. Ya. Modalnya nggak besar, saudara. Ya, nggak uang sekarung di bawah, saudara. Modalnya apa? Kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Ada pejabat di Indonesia dulu, dia berkata, ini GPDI kok bisa ya sama seperti BRI. Di mana BRI, di kecamatan mana selalu ada BRI. Begitu juga GPDI katanya. Kecamatan mana ada GPDI. Tapi GPDI lebih dari BRI, saudara. BRI cuma sampai kota kecamatan. Tapi GPDI sampai ke desa-desa, sampai ke pedalaman, sampai ke dusun-dusun, lembah, bukit, dimanapun, ya. Selalu mereka berkata, hebat ini GPD, di mana saja, ya. Ada orang mau coba-coba seperti itu, saudara, ya.
Karena ada banyak gereja yang sekarang cuman hanya ya maaf bicara ya seperti apa namanya ya, pelayanan itu seperti gaya perusahaan gitu ya. Kalau nggak balik modal ya, nggak ini ya udah tutup ya. Buka di sana, sampai di sana jemaat cuman bawa mungkin ayam perpuluhannya, mungkin apa gitu ya. Defisit terus setiap bulan. Pusat kontrol, bagaimana di sana? Aman, terkendali? Aduh, payah di sini. Begini. Sudah, tutup sudah. Ya, enggak menghasilkan itu. Ada yang seperti itu, saudara. Ya. Tapi GPD mau jungkir balik, saudara, mau apapun, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pokoknya haleluya 12 kali terus, saudara. Ya. Tetap bertahan dalam pelayanan. Bukan karena hebat, bukan karena kuat dan gagah. Alkitab berkata, karena kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Membuat kita kuat di dalam Tuhan. Karena urapan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar, saudara, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus pada awalnya. Tapi terus kita mengalami kepenuhan. Terus mengalami kepenuhan. Alkitab berkata, penuhlah kamu dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Penuh seperti apa, saudara? Ya, penuh terus menerus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara. Kemampuan Tuhan ada di dalam hidup kita, dimanapun kita pergi dan berada. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang memberi kita kemampuan, kekuatan. Amin, saudara. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa dalam hidup kita di akhir zaman ini. Makanya saya selalu melihat itu ada perbedaan. Kalau dalam perjanjian lama, ya, pekerjaan Roh Kudus berlaku kepada seseorang di perjanjian lama hanya kepada orang-orang tertentu saja. Amin, saudara. Mereka imam, mereka nabi, mereka raja. Dipenuhkanlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah Roh Kudus ya, atas ini. Ya. Maka penuhlah Roh Kudus atas ini. Orang-orang tertentu saja, saudara. Tapi ketika ada peristiwa di kamar loteng Yerusalem, saudara, bukan hanya 12 murid, katakanlah 11 murid karena Yudas sudah ya pergi ke alam baka, ya. Bukan hanya sekedar murid Yesus saja yang hadir. Ya. Ada 120 murid di sana, saudara. Ya. Mereka itu ada anak-anak Tuhan. Mereka itu adalah pengikut Kristus, murid Kristus, saudara. Ya. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam perjanjian baru tidak melihat lagi orang-orang tertentu yang mengemban tugas ilahi, tapi siapa saja yang mau membuka hati untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidupnya. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Siapa saja, saudara, ya. Penginjil-penginjil terkenal, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mereka pergi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Ya, mereka punya gembala. Renat Bongke punya gembala. Ya, mereka menginjil kemana. Ya. Jadi orang-orang jemaat bisa jadi penginjil kemana-mana juga. Ya, siapa lagi, saudara? Ya. Tahu-tahu ada dari GPD Philadelphia ini jadi menginjil. Wah, gembala Pastor Semi. Tiba-tiba ada salah satu yang suka KKR besar-besaran di mana? Gitu, ya. Tapi perlu ada 2 pengutusan dulu dari sini. Haleluya. Karena kuasa itu ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya ini yang Tuhan mau. Supaya jemaat di Laodikia membeli dari Tuhan emas yang murni, minyak, pakaian, emas, ya, iman, perbuatan benar, urapan kuasa Roh Kudus itu. Inilah yang kita berusaha dalam hidup ini supaya kita terus memiliki itu dalam diri kita. Amin, saudara. Dan ketika
kita memiliki itu yang adalah kebenaran, jangan pernah menjualnya lagi. Katakan amin. Haleluya. Terus ada dalam hidup kita, terpatri dalam diri kita, iman yang kuat, perbuatan benar, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, terus ada melekat dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat selalu berkat-berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik dalam diri kita. Amin saudara. Tuhan mengasihi kita. Dia ada beserta dengan kita. Dia selalu melihat kerinduan hati kita untuk terus melihat betapa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Betapa Tuhan itu indah di dalam hidup kita. Dia selalu menyatakan berkat-berkat yang luar biasa ketika kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita terus berjalan di dalam anugerah Tuhan yang besar dalam hidup ini, kita selalu merasakan, menikmati betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Amin saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang hadir pada malam ini saudara. Beli kebenaran itu dan jangan pernah menjualnya kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama nyanyikan satu pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus.